Di dalam hukum perdata internasional sebenarnya ada dua istilah yang sering diperdebatkan, yaitu istilah perdata dan istilah internasional. Beberapa ahli menyebut bahwa dua istilah ini contradictio interminis, artinya bertentangan dengan istilah itu sendiri. Simak video ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu sebuah definisi. Nah, definisi ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana ruang lingkup batasan daripada istilah itu. Nah, definisi yang saya gunakan itu saya ambil dari bukunya Bayu Seto Karyo Wahono. Nah, ini di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Ada di halaman 8, yaitu pengertian daripada Profesor Van Brakel. Profesor Van Brakel mengatakan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Nah, dari pengertian ini sudah kita ketahui bahwa hukum perdata internasional itu menggunakan hukum nasional untuk hubungan-hubungan internasional. Jadi, maksudnya adalah bahwa sumber hukum daripada hukum perdata internasional itu merujuk pada pengertian ini adalah hukum nasional. Akan tetapi, hukum perdata internasional ini digunakan untuk hubungan-hubungan yang sifatnya internasional. Nah, di dalam hukum perdata internasional, sebenarnya hampir seluruh negara itu memiliki sistem hukum perdata internasionalnya masing-masing. Seperti halnya Prancis memiliki hukum perdata internasionalnya sendiri, Indonesia juga memiliki hukum perdata internasionalnya sendiri. Nah, hal ini karena hukum perdata atau sistem hukum di setiap negara itu berbeda-beda. Merujuk pada pengertian daripada Profesor Van Brakel tadi yang mengatakan bahwa hukum perdata internasional itu adalah hukum nasional yang mengatur hubungan internasional, adalah bahwa kata internasional itu tidak merujuk kepada sumber hukumnya. Nah, sumber hukum yang dimaksud adalah sumber hukum nasional, artinya hukum perdata suatu negara. Nah, ini mengapa menjadi alasan bahwa setiap negara itu memiliki sistem hukum perdata internasionalnya sendiri-sendiri. Karena setiap sistem hukum atau setiap negara memiliki ketentuan hukum perdatanya masing-masing. Ya, jadi internasional itu tidak merujuk kepada sumber hukumnya. Nah, ini kalau kita membahas soal hukum internasional publik, maka hukum internasional publik itu sumber hukumnya adalah hukum konvensi-konvensi atau aturan-aturan yang sifatnya internasional. Dan itu juga menjadi rujukan bagi negara-negara. Nah, sementara di dalam hukum perdata internasional adalah hukum nasional. Seperti itu ya. Nah, jadi istilah internasional dalam hukum perdata internasional itu merujuk pada fakta-fakta yang terjadi, yaitu bahwa hukum perdata internasional ini lebih kepada hubungan-hubungan internasional, artinya hubungan-hubungan antar negara. Nah, tetapi karena dia hukum perdata, maka subjeknya pun adalah orang atau badan hukum. Nah, dengan demikian, yang menjadi intinya adalah bahwa hubungan internasional itu dilakukan oleh subjek hukum perdata, bukan subjek
hukum publik. Nah, jadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa hukum perdata internasional itu adalah hukum perdata yang mengatur hubungan internasional yang dilakukan oleh subjek hukum, orang, dan badan hukum. Lantas hukum perdata itu mengurusi apa saja sih? Nah, hukum perdata itu sebenarnya mengurusi hal-hal yang sifatnya kepentingan individu di dalam suatu masyarakat. Nah, kepentingan individu itu seperti apa? Kepentingan individu itu pada umumnya adalah kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini, maka sifatnya yaitu keseharian. Nah, maka hukum perdata itu adalah keseharian, yaitu eh, seperti halnya jual beli, kemudian perdagangan, kemudian kontrak atau apa namanya perkawinan, nah dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya keseharian. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka diperlukanlah suatu hubungan hukum. Nah, hubungan hukum itu ialah hubungan antara subjek hukum yang memuat hak dan kewajiban. Jadi, si A memiliki hak dan kewajiban, si B juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, seperti pada umumnya pengertian daripada apa itu hak dan kewajiban itu biasanya adalah hak seseorang adalah kewajiban bagi seseorang. Nah, jadi setiap individu memiliki hak sekaligus kewajiban. Nah, berdasarkan uraian-uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya hukum perdata internasional itu adalah hukum perdata yang mengurusi hal-hal yang sifatnya kepentingan individu, dan kemudian kepentingan individu ini dilakukan dalam ruang lingkup lintas batas negara, artinya antar individu yang berbeda kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan oleh subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Apabila unsur yang kedua ini tidak terpenuhi, yaitu lintas batas negara, maka dia ruang lingkupnya adalah hanya di dalam negara. Nah, maka itu akan menggunakan hukum perdata Indonesia. Nah, sementara hukum perdata internasional, yaitu ada unsur asingnya di sini, yaitu ada elemen asing. Sebagai contoh, yaitu warga negara asing. Nah, karena setiap negara itu memiliki sistem HPI atau sistem hukum perdata internasional yang berbeda-beda, nah maka ada 3 hal yang menjadi persoalan pokok di dalam hukum perdata internasional. Dan inilah yang akan dipelajari di dalam hukum perdata internasional. Yang pertama itu adalah ketika terjadi suatu persoalan itu, maka yang dipertanyakan adalah pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hukum apa yang akan digunakan di dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dan yang ketiga, seandainya menggunakan hukum asing, maka bagaimana pengakuan daripada putusan hakim tersebut karena dia menggunakan hukum asing tersebut. Hal yang pertama itu biasanya terkait soal ketika misalnya warga Indonesia menikah dengan warga negara Malaysia. Nah, kemudian mereka setelah menikah kemudian hendak bercerai. Nah, pertanyaannya, perceraian ini gugatannya akan diajukan ke pengadilan mana? Nah, kemudian yang kedua itu setelah ketemu dia dengan pengadilan mana yang akan memeriksa, maka di dalam pengadilan tersebut atau hakimnya akan bertanya, ini mau menggunakan hukum apa? Mau menggunakan hukum Indonesia atau menggunakan hukum Malaysia? Nah, ini akan ditentukan oleh beberapa pendekatan-pendekatan
seperti halnya asas-asas di dalam hukum acara perdata. Nah, kemudian yang ketiga, apabila dia menggunakan hukum asing, bagaimana keabsahan daripada putusannya? Karena dia menggunakan hukum asing tersebut. Demikianlah penjelasan singkat mengenai definisi daripada hukum perdata internasional atau sifat-sifat dari hukum perdata internasional. Semoga penjelasannya dapat membantu pemahaman rekan-rekan semua di dalam belajar tentang hukum perdata internasional. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.